Halo saudaraku, sahabatku, saat ini saya bersama saudara saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Yabes Marbun. Ya, saya hari-hari ini sedang banyak melakukan sesuatu yang berguna tentunya untuk banyak orang. Ada beberapa buku yang sudah saya tulis, ada 3 buku, saya sudah tulis 3 buku. Ya, dan ini sekarang saya lagi proses penulisan. Saya mau tulis sebuah buku yang mengangkat kisah Nilai kehidupan. dari kehidupan Kapten Edo Limbong nih. Waduh. Karena saya dengar kesaksiannya, saya tonton juga. Ini tentunya ini kalau Kasih karunia dan anugerah yang menyertai kita. dan itu tentunya nanti pasti banyak memberkati orang. Sekolah tinggi teologi apa ya? Wakil rektor ya? Ya, Wes, wakil mantap. Channel ini dibuat untuk nilai-nilai kehidupan dalam hidup ini. Biar apapun yang kita lakukan itu semuanya kedepannya bisa mendapatkan sesuatu yang baik dan mendapat jalan keluar. Dan kalian kalau ada pertanyaan silakan tanya di sini. Ya, Nanti akan kita bahas dan kita jawab betul. sesuai dengan pengalaman kita dan juga apa yang kita tahu dari nilai-nilai kehidupan dan arti kehidupan. Hari ini mau kita mulai topik kita mengenai ketakutan. Ketakutan. Ya, kita tahu kalau definisi takut itu bisa didapatkan dari berbagai macam hal. Ya. Kalau menurut persepsi Pak Yabes, pandangannya ketakutan itu bagaimana cara kita menghadapinya atau kita mensiasatinya? Iya. Takut itu kan sebuah perasaan. Ini dalam hidup kita ini kan ada yang kalau saya sebut itu namanya jendela hidup. Jendela hidup itu ada 2 ya. Yang pertama itu mata, yang kedua telinga. Sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, itu akan mempengaruhi perasaan, pemikiran, dan sampai pada akhirnya tindakan kita. Ketakutan itu pasti berasal dari sebuah objek yang ditangkap oleh mata kita, yang kita lihat gitu kan, atau yang kita dengar nih berita-berita, masuk dari mata, dari telinga, masuk ke pikiran nih. Nah, di pikiran diproses tuh. Ya, takut itu sebenarnya hanya sampai di sini aja. Di pikiran saja. Di pikiran saja. Tapi kenapa? Karena orang jadi melakukan action atau dia malah jadi bertindak, "Wah, saya jadi takut nih, saya takut akan masa depan, bahkan takut akan kehidupan." Ya, Banyak orang itu bermula dari pikirannya dia. pikirannya. Yang kita takutkan itu pasti belum terjadi. Belakangan kan orang ada virus nih ya, yang lagi terkenal. Orang kan banyak takut nih. Sampai saya lihat kemarin di media sosial, di Facebook, di Instagram, karena orang takut, karena orang panik, nggak bisa ngapa-ngapain, nanti akhirnya orang berbondong-bondong mereka pergi ke, itu kan sebuah tindakan kepanikan dan ketakutan. Yang tidak perlu ya, seharusnya. Ya itu mungkin menurut mereka perlu ya kan gitu. Itu kan relatif kan begitu kan. Ya. Tapi kan menurut saya gini, loh yang mereka takutkan itu kan belum terjadi sama mereka. Tapi kan sudah ada Pak orang yang terkena. Sudah ada, tapi kan belum terjadi sama mereka. Oh, di mereka ya. Iya. Oke. Ini kan ketakutan ini kan sebenarnya personal. Ya. Jadi artinya ketakutan itu sebuah perasaan yang belum tentu terjadi. Kadang-kadang bukan masalah yang membuat orang takut, tapi ketakutannya itu membuat dia jadi bermasalah. Tadinya nggak ada apa-apa nih, tapi karena ya dia nggak mampu mengelola pikirannya, dia juga ketakutan terlalu tinggi, jadi bermasalah. Jadi satu nilai yang baik ya yang kita bisa pelajari saat ini, ketakutan itu yang belum terjadi akan menjadi masalah buat hidup kita. Ketakutan itu boleh, tetapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Makanya bagaimana caranya supaya nggak takut? Yang pertama kalau saya lakukan ini, saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Oke. Itu Saya yang setuju. Itu nomor 1. Kalau dalam kehidupan saya nggak pernah memikirkan, wah tapi kan saya nggak aja. Jangan ditapikan dulu. Kalau saya secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan saya sehari-hari, kalau saya merasa ketakutan, saya langsung minta tolong kepada Tuhan. Wah. Manusia bisa mengecewakan, Betul. belum tentu bisa menolong. Tapi kalau Tuhan pasti sempurna. Pasti sempurna dan dia sanggup ya Sanggup mengubah satu kondisi yang tidak bahkan tidak baik jadi lebih baik. baik. Nggak boleh takut, Ya. nggak boleh panik. Ya. Ternyata saya baca artikel, virus corona ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh bagi seseorang yang punya imunnya, ya, daya tahannya. daya tahan tubuh, ya, Nah, orang yang takut, daya imunnya itu menurun. Pengaruh ketakutan itu imun tubuh. Saya juga lihat di TV, di berita semua, sampai presiden kita menyarankan pertama cuci tangan Pak. Ya. Cuci tangan, terus hindari dengan orang-orang yang lagi flu. Terus masker nggak begitu perlu. Masker itu digunakan untuk orang sakit. Itu orang sakit. Hidup yang sehat, bersih, makan vitamin, tidur yang cukup. Karena kan saya selalu lakukan juga. Sekarang saya bukannya takabur, saya nggak takut sama virus corona. Saya nggak takut, tapi nggak udah saya bilang, tunjukkan ketakutan saya itu kepada sekeliling saya. Ya. Jangan takutlah, takutlah sama Tuhan kalau saya bilang. Kalau takut. Kalau kita nggak takut, kita tetap semangat, kita tetap yakin. Saya yakin juga virus apapun yang mau merasuki nggak akan tahan sama kita.
Justru virusnya yang takut sama kita. Betul. Karena kita nggak takut gitu loh. Contohnya ada ibu-ibu nih, tadinya dia sehat nih, mau check up ke dokter gitu kan. Pas dokter cek kesehatannya, ternyata dia terindikasi satu penyakit gitu kan. Nah tadinya sehat nih, datang ke rumah sakit nih, semangat nih, ketawa-ketawa nih. Tiba-tiba dia tahu sakit Tiba-tiba apa. tahu sakit apa, pulang nunduk. Dia karena takut, waduh dia sedih dan Di segala bawah macam. tekanan habis Di itu. bawah tekanan. Akhirnya apa? Jadi sakit beneran. Sakit beneran. Bahkan ada juga sampai mati. Jadi sebenarnya dia bukan mati karena penyakitnya, dia mati karena ketakutannya. Ketakutan itu yang tadinya nggak ada apa-apa menjadi apa-apa. Jadi cobalah hidup ini kita selalu berusaha untuk mempunyai pikiran yang positif. Jangan takut. Karena kalau semua orang sih pasti punya ketakutan, tapi jangan dipelihara. Orang sudah bilang jangan dipelihara ketakutannya. Nah, percuma kita punya Tuhan yang bisa membela kita, menolong kita. Wah, tapi kan Tuhan jauh, Pak. Tergantung kita, hubungan kita sama Tuhan. Kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itulah yang menentukan langkah hidup kita. Kalau di daerah Papua nih, kalau mau bunuh B2, Ya, itu betul. dipanah tuh. Kalau udah dipanah tuh B2-nya pasti mati. Ya kan, kalau di daerah Indonesia Tengah itu ya ini Digorok, pakai pisau lah, digorok. Gitu. disembelih ya. Tapi kalau di daerah Sumatera beda. Dia apa ya? Dipasang aja lagu Natal. B2-nya dengan lagu Natal, mati sendiri dia karena ketakutan. Karena pasti dipotong ya. Ini joke, ini joke. Ya, saudaraku, sahabat-sahabatku, anak. Kalau kita lebih mau mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun agama kita kan bukan orang-orang tidak beriman. Semua kita punya iman, tapi kita bisa nggak menjalankan iman itu dengan benar. Ya. Kalau kalian mau jadi berhasil ke depannya, taatlah beribadah. Oh tapi Pak, jangan pakai tapi, lakukan. Jangan mengata-ngatain, jangan bilang merasa paling benar. Ya. Semua itu sudah ada yang mengatur. Kita bagiannya adalah menjalankan hidup ini. Kita baca kitab suci dan lakukan. Jangan dihafal-hafal saja, saudaraku. Saya nggak hafal semua. Saya baca, saya dapat pengertian, saya lakukan. Karena yang penting lakukan ya. Kita ini punya Tuhan yang besar. Ya. Dan Tuhan kita itu memberikan kepada kita keyakinan, bukan ketakutan. Jadi Tuhan itu nggak pernah memberikan kita ketakutan. Nggak pernah. Selalu memberikan kita damai sejahtera dan keyakinan untuk kita bisa menjalankan hidup ini. Kalau kita hidupnya dekat sama Tuhan, Dia akan memegang tangan kita, membawa kita kepada kemenangan. Betul. Seperti seorang bapak gitu, punya anak. Bapak itu nggak pernah nakut-nakutin anaknya. Justru kalau anaknya lagi takut tuh bapaknya nolong supaya dan katakan supaya jangan takut gitu. Iya. Karena- Yang menjadi pembelanya, pelindungnya. Iya. Nah kita mesti yakin bahwa kalau kita punya agama, Iya. kita mesti percaya bahwa Tuhan yang itu Iya. nggak kasih ketakutan sama kita, tapi Iya. justru kasih keyakinan kepada kita untuk jalanin semuanya. Kalau kehidupan pribadi, misalnya orang takut mengenai keluarganya gitu loh. Oke. Kan banyak orang khawatir, wah anak saya mau bagaimana nanti nih? Kehidupan masa depan saya seperti apa? Oh, orang tua saya begini, jadi saya... gimana? Pak Edo percaya nggak kalau ya Tuhan itu ada di masa lalu, Ya. ada masa sekarang dan ada di masa depan. Itu saya percaya, Logikanya gini Pak Edo, kira-kira di tahun 2030 Tuhan udah ada di sana hari ini. Udah ada. Berarti artinya dia tahu dong Udah pasti. apa yang Nah kalau begitu berarti satu-satunya yang tahu masa depan kita itu kan cuma dia. Ya. Karena dia sudah ada di sana. Kita mesti serahkan dulu kehidupan kita sama Tuhan. Karena dia yang lebih tahu. Kita ini kan manusia cuma tahu masa lalu dan masa sekarang nih. Betul. Kalau setan itu taunya masa lalu. Setan itu kan intimidasi, ingetin kita hal-hal yang negatif, Dosa-dosa, kejelekan kita yang masa lalu. gitu. Iya, setan nggak tahu masa depan. Betul. Yang cuman tahu masa depan itu Tuhan pasti. cuman Tuhan. Dari sisi Tuhannya pasti menolong. Tapi Betul. kitanya harus bagaimana? Oke, punya impian lah. Ya. Ya kan? Ya. Apa sih yang kau mau capai tahun depan atau 5 tahun lagi? Ya. Itu mesti ada. Ya. Dan bagi saya, Pak, bermimpilah waktu bangun. Bermimpilah waktu bangun. Kalau kita sudah bangun ya udah melek, udah nggak mimpi lagi. Pak. Nah, itu dia. Kalau mimpi waktu tidur mungkin kecapean, Pak Edo. Bunga tidur, Begitu. mimpi buruk. Nah. Dan kita nggak bisa atur kan. Oke. Mimpi yang saya bisa bangun itu waktu saya melek gitu kan. Saya pengen punya rumah mewah gitu kan. Saya pengen punya jabatan yang tinggi atau saya pengen hidup 100 tahun. Ya. Nah, itu kan mimpi. Ya. Dan mimpi-mimpi yang seperti itu kan hanya kita bisa lakukan kan waktu kita bangun. Mimpi itu kan nggak tiba-tiba datang begitu saja. Betul. Bagaimana caranya menjalankan biar mimpi kita itu bisa terrealisasi atau berhasil? Nah, berdoa. Saya sudah punya mimpi, ya saya serahkan sama Tuhan. Kita ini kan manusia kan kemauan banyak. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Wah, saya pengen punya mobil Lamborghini. Padahal ya maaf aja gaji masih 1.200.000 Pak Edo. Dia nggak tahu apa yang dia mimpikan. Jadi harus sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai. Pak, gimana caranya doa saya itu dijawab? Kita doa dulu. Ya. Doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan.
doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan. Betul. Jadi kalau harus kerja ya, Harus lakukan sesuatu lah. enggak, Ya maksud saya gini, banyak orang juga berusaha berdoa, Betul. berusaha Tapi nggak lakukan apa-apa. Nggak melakukan apa-apa. Nggak bisa dong. Saya baru ingat gitu, kalau orang nggak mau bekerja, orang malas itu nggak usah makan, jangan makan. Iya, saya ingat juga itu. Ya, pepatah ora et labora, berdoa Sambil bekerja. sambil bekerja. Pasti dikasih hasil yang terbaik. Betul. Susah nggak mendapatkan keberhasilan itu? Nah, butuh konsistensi. Itu seperti kita kalau melakukan segala sesuatu kita ulang-ulang terus-terusan Ya, sampai berhasil. Betul. Ya. Jangan nyerah, jangan ragu. Jangan ragu. Saya sebagai seorang pilot bekerja itu saya harus konsisten setiap hari. Betul. Saya melakukan apa prosedur yang ada, Betul. standar operation prosedur. Saya melakukan checklist yang ada, nggak akan saya langgar, Pak. Kalau dilanggar konsekuensinya bahaya. Bahaya. Sama juga kalau kita mau punya visi masa depan, punya mimpi, kita harus lakukan. Betul. Step by step. Karena kan proses itu pasti ada, Pak. Nggak ada yang instan. Nggak ada dulu. yang instan. Yang ada yang instan, Pak. Cuman dua saya bilang, Pak. Saya Apa selalu itu? bilang. Apa itu? Kopi sama mie. Kalau Bapak apa? Sama, Pak. Hidup ini adalah proses, hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah perjuangan. Iya. Yang instan tuh cuma dua, kopi sama dan mie. Kalau bisa jangan banyak-banyak lah. Proses kehidupan ini orang dunia bilang seperti roda, kalau saya tidak. Betul. Saya selalu bilang, kita hidup ini sebagai manusia harus seperti anak tangga. Tapi Pak, kalau bagaimana kalau ada masalah di tangga kelima? Saya bilang, stop di situ. Stop, bertahan. Jangan mundur. Kan hidup ini nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Walaupun kalian orang kaya, kalian punya banyak uang, kalian pejabat, kalian orang terkenal, nggak gampang hidup ini. Saya sudah banyak perjalanan yang saya alami. Tapi sampai hari ini kalau saya lihat, kalau kita hidupnya berusaha menjadi orang yang lebih baik dan benar, kita tidak pernah dikecewakan. Pak, hidup ini adalah pengulangan setiap hari. Apa kita bangun tidur, itu diulang-ulang terus. Bangun, mandi, berangkat kerja, pulang, sampai kita tua pun, itu ada pengulangan-pengulangan. Dan itu banyak proses ketakutan yang kita jalani. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan, dan kita akan dibuat berhasil masa depan. Pak Edo ini kan pilot ya. Waduh, nih saya pengen jadi pilot nih. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kalian banyak yang juga takut kalau bercita-cita mau jadi pilot. Wah, saya nggak punya biaya lah, dan saya juga nggak mampu lah, saya nggak pintar matematika, bahasa Inggris. Bermimpilah setinggi mungkin. Ya. Coba dulu. Coba dulu. Dicoba dulu, kalau belum dicoba. Kalau kan sekarang banyak jalan keluar. Kalau kalian nggak punya biaya, cari jalannya, bisa pinjaman. Bisa dulu banyak beasiswa, sekarang sudah di stop dulu karena kebanyakan pilot, Pak. Oh. Nah, jadi usaha apapun bukan jadi pilot aja, semua harus dimulai ya, Pak, bertindak ya. Iya. Jangan bilang takut nggak bisa, jadilah sesuai perkataanmu. Betul. Ya anak-anak yang masih remaja, yang lagi kuliah atau kerja, gimana untuk menjalani hidup ini? Kita mesti yakin dulu supaya tidak takut melangkah. Langkah 1000 selalu dimulai dari langkah pertama. Betul. Walaupun memang langkah pertama itu yang nggak gampang. Betul. Tapi kalau berani memulai langkah pertama, percayalah, pasti bisa. Kalau kita bimbang dalam hidup ini seperti gelombang laut, nanti kita akan terbawa arus. Ya. Jadi harus tetap, kalau kita lagi bimbang, lagi ragu, ayolah kita percaya dan beriman. Gimana caranya? Kita harus punya waktu untuk beribadah. Ya. Karena ibadah itu berguna. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Berguna bagi kita untuk sekarang ini, Ya. bahkan nanti untuk kedepannya. Dan segala sesuatu yang diajarkan kita di dalam kitab suci itu untuk mengajar kita, menegur kita, untuk menasihati kita, untuk menegur kesalahan kita, Betul. biar kitanya lebih berubah dan lebih baik. Dan juga kitab suci itu menjadi lampu buat kita, menjadi Penerangan. buat kita, sehingga kita tahu nih jalan kita arah kemana nih. Kalau misalnya orang takut memulai berumah tangga, memulai usaha, gimana? Orang takut berumah tangga, udah mikir negatif duluan, Pak. Gue kalau udah punya istri nanti udah nggak bebas lagi nih, gitu kan. Untuk memulai sesuatu harus stay positif, berpikir positif dulu, jangan mikir yang negatif dulu. Mikir negatif itu membuat kita terintimidasi, Pak. Dan tentunya kalau kita berpikir positif, itu yang membuat kita semangat, Pak. Dan juga konsisten. Konsisten. Jadi mencoba segala sesuatu itu tidak ada salahnya. Ketakutan itu pasti ada. Yang penting kita belajar bersabar, belajar berusaha, dan juga tetap teguh pendiriannya. Kan saya selalu bilang, jangan pernah putus asa. Semangat dalam hidup ini. Semangat. Apapun yang kita lakukan pasti ada ujiannya. Ujian, pencobaan, godaan itu pasti ada. Dan ujian itu untuk naik kelas. Betul. Kelas 5 SD mau naik kelas 6 pasti ada ujian. Cara menghadapi ujian ini, jangan takut, yang kedua jangan berisik. Karena ada tulisan, harap tenang, ada ujian. Nah, kalau lagi dalam ujian hidup, Pak, harap tenang.
jangan Berisik, jangan terlalu panik. Panik artinya Iya. berisik itu panik ya. Iya. Kalau ikut ujian, ujian di kelas, ujian di kampus, ujian di kantor, Ujian di hidup. ada tulisannya, ujian kehidupan harap tenang. Tenang, jangan. Jangan takut. Jangan. Jadi saya mau berbagi arti nilai kehidupan. Karena saya mendapati segala sesuatu dengan cuma-cuma dan saya harus membagikannya dengan cuma-cuma. Betul. Janganlah takut. Karena kalau kita takut, itu tidak merubah apa-apa, tidak menambah apa-apa hal yang positif, justru menambah hal yang negatif. Khawatir, semakin ragu, dan pada akhirnya kita tidak akan berani melangkah. Jadi ketakutan hari ini biarlah untuk hari ini aja. Untuk hari ini. Besok kita sudah berusaha untuk keluar dari ketakutan. Betul. Selanjutnya saya akan bikin topik sama Bapak Pendeta Dr. Yabes, dan saya juga sebagai hamba Tuhan. Dan saya nggak terlalu bangga dengan status saya dan merek saya lebih senang kalau saya bisa mencerminkan hidup ini lebih baik depannya. Apa yang saya perkatakan berusaha saya lakukan. Kan banyak orang omdo namanya, Omong doang. omong doang. Kalian kedepannya untuk menghadapi ketakutan ini, ayolah kita membangun hidup kita ke depan lebih baik. Kalian saya minta kasih pertanyaan ya. Ya. Apapun yang mau kalian tanyakan mengenai kehidupan sekuler, rohani, rohana, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Pasti kita jawab. Karena hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita mempergunakan lebih baik, kedepannya pasti lancar sekali. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kesejahteraan. Iya, betul. Baik bersama keluarga atau bersama kalian. Jangan takut. Jangan takut. Baru saya PDM Kapten Edward Limbong. Ya. Dan bersama saudara saya, Pendeta Dr. Yabes, saya percaya kedepannya kita akan lebih berhasil dan hidup tetap semangat. Oke? God bless you. God bless.